Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara untuk melanjutkan seri pembelajaran kitab Hosea. Dan saat hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ke-14. Dan saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, pengetahuan dan penyembahan yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau dalam pasal sebelumnya atau dalam pembelajaran sebelumnya kita melihat bagaimana Allah menegur secara langsung kepada umatnya. Dan saat hari ini, pembelajaran pada hari ini, Allah menegur kepada para imam atau pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel. Kita bisa mengetahui bagaimana peran penting pemimpin rohani bagi bangsa tersebut. Mereka menjadi satu kelompok atau satu pribadi yang penting, karena dari imamlah, dari para pemimpin rohani ini, mereka bisa datang kepada Tuhan melalui ibadah mereka. Imam itu memiliki peran untuk membawa seseorang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tetapi pada realita dan faktanya dari pasal atau ayat yang kita baca hari ini, para imam ternyata juga melakukan penyelewengan. Para imam ternyata tidak mengajarkan kebenaran firman dengan baik, sehingga bangsa Israel pada saat itu malah jauh lebih menyimpang dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadikan bangsa Israel dalam tanda kutip kekurangan pengetahuan dan menyembah Allah dengan salah. Mereka tidak mengajarkan kebenaran yang benar, dan bahkan mereka bersukacita ketika umat itu berbuat dosa, dan sebagai akibatnya seluruh imam dan seluruh umat, mereka semuanya mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
Apa akibat jika saya dan saudara itu dipimpin oleh seseorang yang rohaninya jahat? Kalau saya dan saudara adalah para pemimpin rohani, ada sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar di dalam pundak kita untuk membawa orang-orang yang di sekitar kita hidup di dalam kebenaran. Pengetahuan yang benar tentang Allah akan mendorong penyembahan yang benar. Maka dari itu, kita bisa belajar bersama-sama. Kita sebagai pribadi yang ada di dalam lingkup gereja, keluarga, kelompok, harus mengajarkan kebenaran tentang Allah secara benar, supaya anak-anak kita atau murid-murid kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah era, di tengah keadaan yang penuh dengan godaan, ada banyak tantangan, saya dan saudara harus menaruh dasar yang kuat kepada anak-anak dan juga murid-murid kita, supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar dan diikuti dengan penyembahan yang benar kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari teks hari ini kita bisa belajar bersama-sama 3 hal. Mari kita kenali Allah dan juga kehendak-Nya. Bangun kebiasaan untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab setiap hari. Karena dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya dan saudara akan mengenal Allah dan kehendak-Nya jauh lebih baik lagi. Mari kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika saya dan saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya itu mendorong kehidupan saya dan saudara untuk dapat menyembah Allah dengan benar, bukan hanya melalui ibadah kita, tetapi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Dan mari kita akan membimbing anak-anak kita supaya mereka dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itulah tugas pemimpin rohani, siapapun kita. Entah kita menjadi pemimpin di gereja ataupun menjadi pemimpin di dalam keluarga, saya dan saudara bertugas tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu pada saat hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus yang akan memberkati, supaya firman ini menjadi satu dasar yang teguh. Kami rindu untuk memiliki pengetahuan yang benar akan Engkau, dan kami dapat menyembah Tuhan dengan benar pula. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyatakan ini sebagai komitmen yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami, kepada murid-murid kami, sehingga mereka pun bisa hidup benar dan mereka tidak hidup di dalam penyimpangan dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.